Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundulfa bin Ramadan akan mempresentasikan mengenai perlindungan kombatan dan non-kombatan dalam Islam. Selanjutnya yakni pengertian kombatan dan non-kombatan. Kombatan atau pejuang adalah status hukum seorang yang memiliki hak untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran atau peperangan selama konflik bersenjata. Subjeknya yakni angkatan bersenjata resmi reguler dari suatu negara. Sedangkan non-kombatan adalah seorang warga sipil yang tidak andil secara langsung dalam perperangan, seperti petugas medis di pertempuran dan pemuka agama yang tergabung dengan militer bersenjata yang berperang tetapi dilindungi karena tugas khusus. Selain memiliki hak untuk berpartisipasi dalam peperangan, kombatan juga memiliki hak sebagai tahanan perang ketika ditangkap selama konflik bersenjata. Begitu juga terhadap non-kombatan. Warga negara sipil yang tidak andil secara langsung dalam peperangan juga harus mendapatkan hak dan perlindungannya. Selanjutnya yakni mengenai perlindungan kombatan yang terlibat dalam peperangan. Sebagaimana diketahui, kombatan atau anggota angkatan yang bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu peperangan sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Lain halnya dengan kombatan yang tertahan. Mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi sehingga mereka yang dalam keadaan luka dan sakit tertahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka. Menurut hukum humaniter, adapun golongan yang harus mendapatkan perlindungan. Yang pertama, anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam peperangan, begitu pula anggota milisi barisan sukarela. Yang kedua, anggota-anggota milisi lainnya serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir dan memenuhi syarat seperti dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh. Yang ketiga, anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan. Yang keempat, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu seperti anggota sipil, awak pesawat terbang militer, wartawan perang, dan sebagainya. Perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata atau kombatan adalah semata-mata didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan kekerasan mempunyai akibat yang nyata dalam hubungan internasional dan membahayakan bagi harga dan penduduk. Bagi negara dan penduduk. Selanjutnya yakni mengenai pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang. Tawanan perang adalah orang-orang yang tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran atau host to combat dan jatuh ke tangan musuh. Status tawanan perang tidak hanya diberikan kepada kombatan saja, akan tetapi pada non-kombatan tertentu pun berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang. Pada prinsipnya, seorang tawanan perang adalah tawanan dari negara musuh, bukan tawanan dari orang atau kesatuan dari tentara yang menawan mereka. Dalam memperlakukan para tawanan perang, negara penahan harus senantiasa berpegangan pada asas peri kemanusiaan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kelalaian negara penahan yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang adalah terlarang. Pengaturan tawanan perang seperti yang dikemukakan di atas juga diatur dalam hukum Islam. Islam mengajarkan supaya bersikap baik terhadap tawanan perang. Tidak boleh dianiaya. Di zaman Rasulullah, kepada para tawanan perang diberikan 3 pilihan, yaitu yang pertama, mengajar putra-putra kaum muslimin, membaca dan menulis, kemudian mereka bebas. Yang kedua, memeluk agama Islam dan kemudian bebas serta mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim yang telah lama. Yang terakhir, menebus diri dengan sejumlah uang dan kemudian bebas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah memberi contoh positif dalam bersikap terhadap para tawanan perang, yaitu bukan dengan menyiksa, akan tetapi memanfaatkan potensi yang mereka miliki seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain perbuatan Rasulullah tersebut, kepada para panglima dan para perwira angkatan perang Islam diperintahkan supaya terhadap para tawanan perang boleh dilakukan
melakukan salah satu di antaranya beberapa ketentuan. Yang pertama, membebaskan para tawanan perang tanpa ada tebusan apa-apa. Dan yang terakhir, membebaskan mereka dengan tebusan berupa uang ataupun menukar dengan tawanan perang orang Islam yang ada pada mereka. Selanjutnya, mengenai tawanan perang, dalam Islam tawanan dibagi menjadi dua. Yang pertama wanita, anak-anak, dan yang dihukumi seperti keduanya, yaitu orang gila, dungu, dan semacamnya. Bagi golongan ini, Rasulullah mengharamkan umat Islam membunuhnya, menganiaya fisik, intimidasi, dan kekerasan dalam bentuk lain juga dilarang dilakukan terhadap mereka. Kedua, golongan laki-laki dewasa. Para fuqaha berbeda pendapat tentang bagaimana memperlakukan mereka, apakah harus dibunuh atau ditawan terhadap golongan ini. Al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama membolehkan mereka untuk dibunuh, ditawan, seterusnya dibebaskan ataupun dijadikan budak. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya yakni mengenai pengaturan perlindungan warga sipil dalam peperangan atau non-kombatan. Dalam Islam juga dikenal sebuah ajaran yang pernah disampaikan Rasulullah SAW pada zaman beliau berperang. Beliau memberi nasihat kepada tentaranya agar jangan menyerang beberapa kelompok manusia dari ahlul harbi, yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang dan tidak ikut menolong atau mereka yang tidak menghalangi tersebarnya Islam. Perlindungan penduduk sipil di waktu perang yang merupakan bagian dari etika perang dalam Islam dapat dilihat dari konsep belas kasihan yang terdapat dalam 3 konsep hubungan Islam dengan pihak luar. Yang 2 lainnya yakni takwa dan siap perang. Belas kasihan yang bersifat kemasyarakatan bukan hanya pada orang seorang, namun pada kelompok dan khususnya yang praktikkan keadilan. Bentuk perlindungan terhadap pihak sipil dalam Islam dapat dilihat dari yang pertama, adanya prinsip pembeda. Melalui prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur, tentara kombatan, dengan orang sipil. Tujuannya adalah untuk melindungi orang sipil sehingga yang menjadi sasaran-sasaran dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer. Prinsip pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah ditentukan dalam Al-Quran lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HAI yang baru muncul pada tahun 1864. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90 yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, namun jangan melampaui batas. Ayat di atas mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam peperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampaui batas mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan. Yang kedua yakni tindakan tidak melampaui batas. Sebagian mufassir berpendapat bahwa tindakan melampaui batas berarti memerangi orang yang tidak memerangi orang Islam atau berperang bukan atas nama agama. Sementara menurut Al-Mawardi dikutip dari bahwa yang dimaksud tindakan melampaui batas berarti memerangi orang-orang musyrik yang tidak terlibat dalam penyerangan, seperti perempuan dan anak kecil. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Abbad, Mujahid dan Umar Ibnu Al-Aziz. At-Tabarani juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kaum muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang setuah renta, dan yang telah menyatakan damai. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.